Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita kali ini adalah melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu ya, yaitu kajian Quran surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Nah, di sini ada hadis tentang demokrasi dalam Islam yang berbunyi dari Al-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, istri Rasulullah SAW, menggambarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama pada istrinya. Beliau memulai denganku. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dari Aisyah berkata, beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia, Aisyah, melanjutkan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu bahwa selesai dua ayat. Aisyah berkata, katakanlah kepada istri-istrimu, apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, slide selanjutnya adalah kandungan makna hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam hal-hal yang penting dan sangat menghargai pendapat istri-istrinya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah SAW bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti orang beriman. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu lebih mencintai Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat dibandingkan kemewahan duniawi dan meyakini kedua orang tuanya tidak akan setuju jika ia bercerai dengan Rasulullah SAW hanya karena alasan materi. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu merupakan istri yang paling pertama ditawarkan pilihan tentang hal tersebut sebelum istri-istri yang lain. Lalu yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Baik, slide selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis. Yang pertama, berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah adalah cara yang tepat dalam memecahkan masalah yang menyangkut pautkan kepentingan umat. Kemudian, menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Jadi, semisal dalam sebuah ormas ada salah seorang yang berpendapat, lalu pendapat tersebut diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat, maka kita haruslah berlapang dada, meskipun orang tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah. Lalu, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah, seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam dan prinsip Islam yang lain. Jadi yang perlu dimusyawarahkan hanyalah masalah tentang umat. Masalah seperti tentang sholat, zakat, dan lain-lain itu mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Baik, dalam slide ini kita akan membahas penjelasan Quran surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam.
Rasulullah SAW selalu mengajak bermusyawarah para sahabat jika menghadapi masalah, untuk memantapkan hati dan menyemangati mereka dalam menjalankan pokok-pokok penting kehidupan. Setelah musyawarah menghasilkan kesepakatan, kita harus berpegang teguh pada hasil tersebut, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dalam melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Dalam keadaan seperti ini, semua orang yang terlibat dalam musyawarah harus tetap memegang amanah untuk menjalankan keputusan musyawarah dan tidak boleh ada yang berkhianat. Ada 3 sifat dan sikap yang diperintahkan untuk melaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Selanjutnya, sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya. Diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak dikoordinir atau karena sebab lain. Baik, slide selanjutnya adalah hikmah dan manfaat musyawarah. Yang pertama, mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan karena dirumuskan oleh banyak orang dengan jalan musyawarah. Kedua, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang saran dalam proses musyawarah, sehingga terjaga hak setiap individu sebagai anggota masyarakat. Ketiga, terbebas dari pandangan diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda jenis kelamin ataupun status sosial, serta terwujudnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Keempat, terbiasa memberi maaf dan berlapang dada ketika pendapatnya tidak diambil sebagai keputusan musyawarah, serta tetap tunduk dan patuh pada hasil musyawarah. Terakhir, terciptanya budaya saling memahami, menghargai, dan memaafkan sehingga mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan beradab. Oke, sampailah kita pada penghujung slide, yaitu kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa setiap manusia hidup di dunia tidak terlepas dari problem dan persoalan yang dihadapi. Untuk itu, mereka harus dapat memecahkan masalah tersebut. Adapun cara menyelesaikan persoalan hidup dalam Quran Ali Imran ayat 159 dijelaskan harus dengan mencontoh dan mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara lemah lembut berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.